Saya juga tangkapnya tuh yang barat. Ya yang barat, kok yang barat, orang saya berguru di barat. Memang Pak Bang Cepe, Bang Cepe pernah menjelaskan Tritunggal Sabilisme. Stabilisme? Apa stabilisme? Enggak, aku baru Nah dengar itu tadi stabilisme. si Alexandro. Nah itu. Itu CP yang dikatakan, CP yang di Berarti CP barat, Bang. dan memang saya lihat CP Noni, CP Noni apa CP siapa nih? dan saya lihat dia pernah CP yang ini makan Orang CP Amerika guru saya kok. Kalian gimana sih? Amerika ini Dengan- makan burger. iya dia pernah menerapkan. Jangan salah-salahin guru saya dong. Saya belajar dari dia gitu loh. Jadi kamu aja yang merasa beradar, bukan kamu yang diceritakan. Kalau bukan saya. Iya. Bukan CP Indo, bukan. Terus CP Amerika Serikat itu. Yuri, betul. Masa guru saya dibilang salah, orang saya belajar dari dia kok. Dengar dulu jangan. Enggak, Pak Alexandro. Tunggal pakai matahari. Analogi Ya, boleh saya matahari. lanjut? Bukan. Oh, Kalau si ya. Christian Prince di Amerika Serikat itu hanya sederhana menyerahkan pada Yang penting Abdul. bukan situ. Betul. Jadi gini loh Pak Paulus. Tadi si Alexandro bersaksi mengatakan ada yang mengagungkan Pak CP, tetapi dia menolak ajarannya Pak CP. Gitu loh maksudnya tadi. Iya, kalaupun Christian Prince yang di Amerika sana menganalogikan seperti matahari, itu sangat sederhana untuk membuka kepala kadrun. Ya. Kadrun itu maksudnya kadrun. Benar. Gitu loh. Iya itu. Sikat pas pengen. Ini ada sedikit miss tadi ya. Paham. Sikat. Artinya dia tunggal manes. Sabelian gitu loh maksudnya. Karena dia pakai analogi itu. Begitu. Itu yang Ah, enggak, menjelaskan. bukan. Berarti itu, Jadi berarti itu tidak gentleman itu Pak. Saya aja dengar dari sini dengar ini, aduh kayak anak-anak dia. Ketika orang pintar mau naik dia lari. Ketika orang orang semua yang dia tahu apa dia naik. Itu saya Pak? si Paul Zhang. Iya. Oh, Paul Zhang itu kan jadi gini teman-teman, sabar ya. Dari tadi saya menyimak dan mengamati. Di sini Pak Paul ini saya melihat sih dia tuh hanya mau menghimbau kepada kita sesama Kristen ini supaya jangan kita memperdebatkan lagi lah doktrin-doktrin ini. betul Jangan itu. sampai mengantisipasi saja terjadinya ketika ada kapan terjadi itu sampai dendam pribadi, sudah bawa dendam pribadi sampai menghilangkan nyawa. Nah itu yang diantisipasi gitu loh maksudnya. Betul itu. Betul Pak Bu Hos. Betul. Selain itu pesan dari Bang Paul tadi supaya kepada teman-teman yang mungkin beda doktrin sama kita itu jangan terlalu keras, pelan-pelan. Ya, berdebat boleh, tapi jangan ya itu maksudnya. Nanti kita akan menyadarkan dia, kita ikuti dulu salahnya dia. Nanti kita kasih tahu, oh salahnya kamu di sini seperti tidak, itu. masalahnya begini, Os. Dari ini Pak Paul ini tadi sudah salah pembicaraan dia tadi Pak salah. Paul mana nih? Pak Paulus di atas nih. Ini kan yang maksudmu Pak Jovesi. Dari tadi aku mau ngomong dipotong terus. Ya. Oke, sabar, di mute dulu semua Pak Salomo dulu kita Jadi dengerin. seperti itu maksudnya, ya jangan sampai tiap-tiap masuk komal itu malah bertempur sibuk tentang doktrin terus. Memang itu penting, tapi itu akibatnya kan berpengaruh kepada penginjilan. Itu maksud dia. Karena yang penting ini kan kita harus meraih jiwa-jiwa yang paling banyak seperti itu. Kenapa? Kau lihat di komal yang lain ya. Ada salah satu komal di mana seseorang itu berpolemik hanya dengan bermain kata-kata. Dia tidak bermaksud untuk menyampaikan kebenaran, tapi bagaimana dia dengan kata-katanya itu dia membalikkan omong orang, dia menggilas orang supaya orang tertekan. Jadi tidak lagi menyampaikan kebenaran. Nah, saya setuju dengan seperti itu yang disampaikan Bang Paul. Karena itu tidak akan membuat orang semakin tertarik dengan Kristen. Malah kesannya orang ini apa-apaan sih gitu. Paul mana dulu nih? Paul Zhang atau Paulus? Paul Jang. Ya. Wah, jadi seperti itu ya. Ya, begitu, saya, betul. Saya menanggapi sedikit ke Bang Alek ya, Bang Alek dalam hal ini saya pikir Abang nggak usah bawa-bawa Katolik ya, karena Katolik tidak pernah menyinggung yang lain. Katolik hanya menjawab apa tuduhan-tuduhan baik dari isma ataupun heresi yang menurut mereka seperti itu.
Jadi Siapa Saleh ini? Tunggu dulu Bang. Aku pengen soal. ya, jangan Halo. Bang Alek itu bilang bahwa Halo, siapa si Alek ini? terlibat dalam konflik apa namanya Aku bukan siapa-siapa. Bilang enggak ya. Nah, terus kamu ngapain? Bawa Katolik. Enggak, jangan salah paham. Bentar. Ini mau Sabar ribut dengan dulu. Kalau tidak saya. tahu ceritanya, bagus sih. Kalau nggak tahu cerita nih, nggak usah yang lain yang ngajak kita ribut tidak dengan tahu, saya. Bang Alek. Saya mohon. Ya jadi gini bentar, teman sabar dulu sabar. Saya bantu meluruskan ya. Si Alexandro ini tadi bernarasi, janganlah kita berdebatkan salah satu mengatakan sesat bidah dan segala macam. Sampai sekarang ini bermunculan lagi Katolik itu loh yang dia mau jelaskan di situ. Dia tidak mempermasalahkan dogmanya Katolik ataupun tentang Katolik, pengajaran enggak. Seperti itu ya Bang Alex ya. Betul. Dengar dulu lah, gak ada apa-apanya nanti Bang Alexander. Jadi maksud aku tuh, kalau emang kita tidak tahu apa yang disampaikan, gak usah kita bernarasi, nanti malah salah jatuhnya. Ya, tidak ada dari pihak gereja Katolik itu mau ikut dalam perdebatan seperti ini, tidak ada. Mungkin ada orang-orangnya ya seperti beberapa orang yang kebetulan beragama Katolik tapi tidak membawa gereja Katolik, tidak, tapi itu atas nama pribadi itu. Itu maksud saya. Terus tadi Alex kau nyinggung gue gimana? Kenapa? Nyinggung mana? Jangan ajak ribut saya. Cepet maksudnya apa tuh? Hah? Nah, terus tadi kenapa nyinggung saya tadi? Tadi katanya kamu itu CP itu Tritunggalnya beda. CP mana nih? CP Barat, CP Kristian Amerikan. CP Amerika. Bela-belain si host ini. Bukan kok Enggak aku bela, tapi itu memang aku koneknya di situ. Si Alexandro cerita tuh aku koneknya CP Amerika. Ya apa bedanya CP Amerika dengan Karena dia si CP ya beda dong. CP Amerika dengan CP Indo beda dong. Sama kami satu perguruan. sama aja itu Bu, tidak ada Makanannya aja udah beda. Oh, kalian makan onde, CP Amerika makan begini loh, maksudnya gini teman-teman. bukan begitu. Maksudnya gini, Aku turun dulu. Ya, sama aku turun dulu. Ya turun lah ke bagus. Aku belum saya ngomong sih, begini Sorry kalian. nih Lia, udah bikin rusuh di rumah. Iya. Cuman aku paling gak suka Turunin kalau aja aku lah. diomongin di belakang gitu ya. Enggak, bukan CP kamu Bang. Aduh, bukan. Salah tangkap. Makanya saya terlalu banyak nama CP deh. Nanti orang lain salah ketangkap lagi. CP Indo lah ini ya. Paulus nih CP Indo ya. Oke. Jadi begini maksud dari Bang Paul itu tadi, saya juga pernah mengalami waktu kami di Facebook dulu ya, di mana ada salah satu debater Muslim sengaja mengadu-adu saya dengan Paul Sang. Paul Sang menulis bahwa di Alkitab tidak ada Tritunggal. Langsung si Muslim ini lapor ke saya, itu cuma kamu itu satu grup maka itu Paul Sang bilang tidak ada Tritunggal di Alkitab. Ini mau diaduin saya nggak mau, saya bilang memang tidak ada ditulis di situ. Ngapain saya mesti berantem? Itu maksudnya. Jadi ketika ada faktor intern, kita nggak usah tunjukin sama orang luar bahwa kita sedang ada perbedaan paham atau pendapat gitu. Iya, jadi kalau jadi gini teman-teman ya, kalau sesama Kristen ya Tritunggal udah kita nggak usah saling meribut-ributin lah, jangan sok hebat lah ya. Nggak ada sini siapa yang didahului, siapa yang dibelakangin di sini. Kalau Oneness ya injak-injak palanya gitu, pengajarannya bukan orangnya nggak boleh. Kalau kadrun apalagi kadrun ya, itu paling suka aku, makanan kesukaan saya kadrun. Benar nggak Pak Putra? Pak Putra benar nggak Pak Putra? Aduh Pak Putra ini. Ajar. Kadrun. Acar melukis. Memang Pak Salomo memang begitu Pak Salomo. Kita punya maksud begitu tadi Pak Salomo waktu tadi pagi itu saya sempat teman-teman saya itu bertanya itu yang dari Muslim dari Nasrani, kenapa Paul Jong seperti begitu? Bicaranya kamu tidak ada apa-apanya semua, itu tidak boleh begitu Pak. Memang kita tidak ada apa-apanya semua, sekalipun kita itu S3, S4, S5. Estoger. Kuasa Roh Kudus percuma juga Pak. Oke boleh ya, aku turun dulu ya, salam ya Oke, teman-teman ya. terima kasih. Ya, Tuhan Ya. berkati Bang Paul. Kalau ada
kata-kataku yang salah mohon dimaafkan. Nauzubillah min syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku harus Al-Fatihah dulu dong. Ya, aku harus bersyair dulu sini, bersyair. Itu syair loh. Ya, Bang Sepe, Dengan ya. akhiran in. Ya, itu syair itu. Bukan ayat itu, bukan ayat ya. Itu bukan ayat, itu syair. Akhirannya in begitu. Bunyinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Semua. Mim juga. Qulullahu ahad. Allahu ahad. Walad ahad. Yalum yalid. Itu syair itu. Apa ini? Itu syair ya. Mana ada firman Tuhan begitu? In. Tapi kayak Mana ada itu firman Tuhan begituan? Syair itu syairnya para Quraisy itu. Nah, itu tadi dirampok, dimaling menjadi ayat. Ya, aku turun dulu ya. Assalamualaikum. Allahu akasumtu. Ana buka puasa dulu aku. Allahu akasumtu. Ya mana saya nyeri untuk. Amin. Nah, dolip amin. Nah, dadah, bye bye. Pak Putra, lukis yang indah Pak Putra. Kepalanya gede, matanya merah. Aku tahu apa itu lukis. Pura-pura Pak Putra ini. Pasti kepalanya gede itu, mata merah. Coba lihat lukisan kau, coba balik lukisan kamu tuh. Mas, benar kan? Kepalanya gede, cuman matanya doang warna putih tuh. Warna merah bikin nanti Pak Putra. Salah itu. Iya, salah. Harus warna merah itu. Ya, sunnah. Iya. Dadah, bye-bye. Teman-teman, bye-bye. Ya. Tuhan berkati. Ayo, bagus. Selamat siang Pak Salomo. Tuhan berkati Pak Salomo. Ya, selamat siang, Pak. Iya, tadi tuh yang begitu yang saya bilang tadi Pak. Saya malu di sini tadi dengar teman-teman saya di sini yang dari Muslim, dari Muslim. Kenapa bisa begitu Pak Lucang ngomongnya? Jadi makanya saya masuk ini, saya bilang bukan saya apanya Pak ya. Saya cuma mau menasihatkan, mengingatkan jangan seperti itu cara berbicaranya. Sekalipun kita punya tinggi sekolah, ya janganlah. Karena tidak ada di Alkitab itu tinggi sekolah bertinggi-tinggilah kamu supaya kamu mendapatkan ini apa yang ditafsirkan oleh Alkitab. Dan Alkitab itu Pak sebenarnya tidak boleh ditafsir. Cuma kita manusia yang sekarang menafsirkan. Papa saya dulu bilang tidak boleh. Suatu saat ini Alkitab ditafsir orang dan akan ribut antara sama dengan Kristen dan Kristen. Sudah nyata sekarang ini kan. Jadi dari saya Pak, saya minta maaf tadi saya terlalu kencang kalau saya. Jadi Pak Paulsang, kalau anak Pak Paulsang jangan begitu Pak Paulsang. Tuhan mengasihimu juga Pak Paulsang. Semua kita dikasih Tuhan. Jadi saya juga Pak tidak mau berbicara sembarang kalau saya tidak. Saya sengaja masuk ini kalau saya terlalu mendengar tadi itu kata-kata pedis memang. Jadi marilah Pak, jangan makanya saya tadi bilang Pak Christian Prince bilang jangan dimasalahkan sudah itu trinitas tentang itu. Ya sudahlah. Yang mana yang kita pilih terserah. Nanti urusannya Tuhan dengan kita. Ya kan begitu Pak Salomo ya. Terima kasih ya host ya, saya turunnya saya mau kerja lagi nih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya. Oke, terima kasih Pak Jubrezi. Yo. Ya. Jadi terkait dengan semua apa yang sudah kita diskusikan ya Bapak-bapak, abang-abang, teman-teman sahabat-sahabat Bapak Ibu di Taiping, saya melihat di sini ya kembali kepada diri kita masing-masing. Memang betul, perdebatan boleh saja, tetapi mari kita berbesar hati untuk menerima perbedaan itu supaya kita tidak menjadi membenci atau permusuhan. Itu sih yang sebenarnya mau diterapkan juga. Saya ada setuju juga dari Pak Paulsang, walaupun saya pun tidak tahu sebenarnya pahamnya ini arah kemana sebenarnya. Apakah pemahaman Tritunggal atau Oneness, tetapi secara pribadinya kan dia tidak mau menyatakan sikap dia pahamnya apa ya gitu. Dia malah mengatakan tidak masalah bagi saya. Apapun itu dia tidak memihak. Tapi dia mengakui bahwa dia tidak menyetujui Yesus itu dikatakan Yesus itu Bapa itu sendiri. Jadi kembali kepada diri kita menyimpulkan sendiri ya, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, saudara-saudaraku. Gitu. Jadi lebih baik memang betul kita hentikan saja perdebatan yang yang menyangkut pribadi masing-masing supaya tidak ada permusuhan di dalam diri kita gitu. Percuma juga kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan tapi kita menyerang pribadi seseorang gitu. Tetapi mari dengan kerendahan hati kita. Saya sih
bukan apa ya, lebih baik kita menghindari orang yang bebal, itu menurut saya ya. Makanya kenapa room saya ini saya jaga sekali orang-orang yang saya merasa saya itu bebal, saya tidak akan naikkan itu, karena saya mengantisipasi di situ. Jangan sampai ada serang menyerang, sampai menyerang pribadi, mengeluarkan bahasa yang tidak menjadi berkat, kan ya berdosa diri sendiri, kita pun yang mendengarnya juga tidak terberkati gitu, tidak menjadi berkat. Itulah sebabnya kalau kata bidat, jujur ya, saya pribadi saya nggak keberatan dibilang bidat. Justru itu memotivasi buat saya untuk belajar. Kenapa saya dikatakan bidat? Apa sebabnya saya dikatakan bidat? Saya belajar, jujur lewat room seperti inilah saya banyak belajar tentang Alkitab. Saya banyak tentang belajar istilah-istilah ke Alkitab ya. Bahkan saya baru mengenal dan memahami, oh Tritunggal pahamnya ini, oh Jesus only pahamnya ini, dogma-dogma ataupun aliran-aliran, saya mulai paham di situ. Jadi saya bersyukur ada room seperti ini, tapi tinggal kita saja bagaimana cara kita berdiskusi dengan lawan diskusi kita dengan kerendahan hati saja. Itu saja sih teman-teman, supaya mengedukasikan buat teman-teman di bawah juga gitu. Nah, terus kedua, kenapa semuanya ini sampai panas sampai sekarang ini Jesus only dengan Tritunggal? Yang memulai itu saya nggak paham ya, tetapi di situ saya sendiri yang kecewa dengan si Malikil dengan beberapa teman. Saya nih bisa curhat ya, dari tadi kan saya dengar, jadi saya juga bisa curhat ya. Jadi Malikil ini kan pernah masuk di room Islam nih, dia mengkotak-kotakkan ayat-ayat Alkitab LAI, lalu dia mengajarkan ajaran Jesus only-nya dia di room itu. Kemudian dia mengatakan bahwa ayat di sini adalah ayat sisipan ayat tidak asli dari konteks aslinya gitu. Itu udah framing. Kemudian si Mikana dia mengatakan bahwa siapa yang tidak mengakui Yesus itu Bapa, maka bapamu itu iblis. Siapa yang terima? Saya pun pribadi, wah ini kok pemahamannya begini yang bisa frontal mengatakan itu. Kemudian si Billy mengatakan bahwa Tritunggal ini terkutuk gitu. Siapa yang terima? Ya. Jujur saya dulunya wanas loh, Jesus only. Tapi ketika saya belajar firman Tuhan sampai saya punya kerinduan untuk memahami hakikat Allah Bapa, saya mau sampai beli buku banyak. Kalau saya mau tunjukkan, tapi nanti ada yang bilang sombong lagi. Buku-buku saya ini bukan buku-buku murah, karena memang ilmu pengetahuan tuh mahal. Jadi saya rela mengeluarkan uang untuk beli buku untuk betul-betul memahami gitu. Walaupun di dalam Alkitab tidak ada mengatakan secara eksplisit Tritunggal atau Oneness ya. Dan Tritunggal dan Oneness bukan menyelamatkan. Tidak ada ayat seperti itu, tetapi konsep Tritunggal itu mendekati rumus yang sudah ada di Alkitab. Makanya saya mengimani Allah Tritunggal Maha Kudus. Jadi terserah bapak-bapak, ibu-ibu, ya kembali kepada diri sendiri. Jangan kita mengkultuskan manusia, tetapi kita tetap benar-benar berdoa meminta hikmat dari Roh Kudus supaya Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk lebih giat lagi belajar. Kalau bingung masalah konsep Allah Tritunggal ataupun diskusi seperti ini, tanya ke pendeta masing-masing di gereja. Udah selesai di situ aja gitu, daripada ikut-ikutan hal yang tidak tahu kok gitu. Setuju saya. Jadi saya nambahin sedikit ya. Sebenarnya Alkitab itu nafasnya itu sudah Tritunggal dari kitab Kejadian sampai Wahyu ya. Jadi kalau ada orang yang berpikiran lain di luar itu, kita juga tidak boleh terlalu keras gitu. Biarkan nanti Roh Kudus yang berkarya kepada mereka untuk memahami Alkitab seperti apa. Kalau saya seperti itu, karena dulu saya juga salah memahami Alkitab. Dalam arti kata saya juga pernah berpikir lain begitu. Tapi karena sering baca, akhirnya aku tahu, oh Tritunggal itu seperti ini. Saya dulu. Ya, seperti ini, seperti itu. Tritunggal itu. Alah. Jadi sebentar bang, Iya. ada suara berisik ya? Ini saya tambahin bang. Sebentar, ada suara berisik. Bisa di-mute ya dulu bang, ada musik. Nah, terima kasih. Aku sebentar aja lagi bang, mau bicara. Aku kalau dipotong suka lupa, malu lah. Jadi hilang itu yang mau saya sampaikan tadi. Iya, aku bilang seperti itu ya, bahwa nafasnya Alkitab itu memang dari awal disusun ya Tritunggal nafasnya. Jadi kalau ada pemahaman lain luar itu, ya kita juga nggak bisa mengatakan dia ini secara pribadi ya, mengatakan dia itu
salah atau apa. Kalau saya pribadi, ini saya berbicara secara pribadi, biarkan nanti dia berpikir sendiri. Karena aku juga pernah mengalami seperti itu. Semakin banyak membaca, semakin banyak kita tahu akhirnya, oh ternyata memang ada, memang ini dimaksud oleh para bapak gereja, oleh para rasul, oleh Tuhan Yesus sendiri, oleh para nabi ketika menulis Alkitab itu yang dikanonkan seperti itu. Itu bisa saya sampaikan. Jadi ketika ada istilahnya pemahaman seperti itu, kita nggak bisa juga terlalu keras. Kamu salah, kamu itu. Walaupun secara doktrin, secara alkitabiah, ya ada istilah bahwa ini heresi, ini skisma, ini apa gitu di dalam doktrin gereja. Tetapi intinya bahwa setiap pemahaman baru itu kan doktrin, Bang. Aku lebih percaya doktrin yang sudah lama, sudah teruji dari 2000 tahun bahkan 5000 tahun yang lalu, dari zaman Musa sampai sekarang, daripada pengajar-pengajar baru sekarang ini, apalagi yang di TikTok yang mengajarkan hal-hal di luar apa yang diajarkan oleh Alkitab. Ya, tapi kalau aku pribadi sih aku nggak masalah, biarin aja gitu. Cuman kalau aku berbicara, aku tetap pada doktrin yang aku pahami, yang sudah teruji selama ini. Seperti itu sih yang mau aku sampaikan. Sehingga kita nggak perlu terlalu ribut. Kenapa? Ada teman-teman di sebelah itu ngumpul satu room. Kerjanya cuma nyalahin orang aja, bertengkar ayat per ayat. Akhirnya terjadi perang ayat. Masing-masing mencomot ayat, mengatakan ini begini. Padahal baca Alkitab bukan cuma comot ayat, tapi dipahami secara keseluruhan. Apa sih Alkitab itu, maksudnya apa? Dikanonis seperti itu, Bapak Gereja itu menulis seperti itu. Pesan yang mau disampaikan apa dalam Alkitab itu kan seperti itu. Nah, itu yang menurut aku sih ya perlu kasih Bang. Biar dong oleh semua orang. Oke, lanjut Bang Sanad. Oke, terima kasih. Jadi pemahaman Wanes juga memandang Alkitab. Saya bukan Wanes ya, saya juga bukan Tritunggal, tapi saya bergereja di Tritunggal karena orang tua saya AKBP. Jadi mereka juga memandang ayat-ayat Alkitab itu Wanes, dan Unitarian juga memandang seperti itu. Dan kembali ke yang aku bilang tadi, semua pemahaman itu di tataran perspektifnya itu, dan itu tidak menyelamatkan, kan kita ribut perspektif. Makanya aku bilang, orang tua kita coba tanya, bagaimana rumusan ketuhanan, anggap dia Tritunggal. Kalau dia kacau balau pemahamannya tentang tidak sesuai dengan rumusan yang dirumuskan Tertullianus, apakah dia masuk neraka? Kan enggak. Jadi kalau misalnya teman-teman Tritunggal menganggap itu yang paling tua, silahkan. Yang lain pun akan beranggapan seperti itu. Tapi faktanya di era para rasul, di era Apostolic Father, nggak pernah meributkan itu. Fakta sejarahnya memang di awal yang mayoritas adalah waktu itu Unitarian membuang si Athanasius oleh Eusebius dari gereja selama 40 tahun. Itu memang ada faktanya dan sejarah berulang. Saya mau mengangkat sejarah ini adalah coba sejak itu dirumuskan mereka ribut loh. Dan lagi-lagi aku mau mengangkat ke yang fundamental. Yang fundamental itu Roma 10, 9, 10 tadi. Hanya itu. Jadi bisa kita menarasikan ini yang paling tua, tapi lagi-lagi narasi kita juga menimbulkan reaksi dari orang lain. Ya sudahlah, rumusanmu bagimu, rumusanku bagiku, karena prinsipnya sang tak terbatas itu tak mungkin bisa dirumuskan. Tak ada rumusan yang sempurna bisa merumuskan sang ilahi. Artinya apa? Rumusan-rumusan yang ada ya sudah internal kita itu. Kalau tidak sama dengan dia ya sudah. Kita merasa itu lebih tua, silakan, mereka pun pasti berpikir seperti itu. Yang penting sesudah kita menerima dia sebagai juru selamat, kita berbuah, kan itu yang paling penting teman-teman. Sudah itu aja. Kak Hos, kembali ke Kak Hos. Pak Putih kayaknya nih sudah banyak nih mau diungkapin. Silakan Pak Putih. Saudaraku. Ya, terima kasih teman. Pertentangan ini sebenarnya karena semakin banyaknya denominasi ya. Karena semakin banyaknya gereja-gereja bertumbuh pasca Martin Luther dan lain-lainnya ya, Calvin dan lain-lainnya. Tapi kemudian sejak abad ke-19 bertumbuhnya karismatik ini membuka lembaran baru.
Karena apa? Misal kita cerita di Indonesia lah. Sebenarnya Bapak karismatik di Indonesia, percaya atau tidak percaya, itu kan W.W. Peterson. Beliau itu pertama sekali mendarat di Jawa Timur, Surabaya, dan itu cikal bakal GPDI dan terus GBI dan semuanya. Tapi kemudian kita kalau mau cerita Protestan, kita sudah lihat gereja-gereja adat mulai dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia ya. Dan itu semua kan Protestan itu sakramennya juga kita bisa lihat. Kalau mau dirunut ada perbedaan, tapi itu kan internal denominasi. Ya, apalagi Katolik. Katolik aja ada perbedaan-perbedaan secara pengajaran. Terselubung, iya, karena apa? Mereka tetap tunduk kepada Vatikan. Tetapi kalau enggak begitu kan tidak ada Martin Luther. Makanya kalau kita mau belajar dengan indah sebenarnya, lihatlah gereja Katolik ya. Begitu banyak perbedaan tapi mereka satu induk. Ya, tapi kenapa kemudian kita Protestan dan karismatik dan lain-lainnya tidak bisa tunduk? Karena kita masing-masing tunduk kepada, apalagi yang mandiri-mandiri, tidak tunduk lagi kepada otoritas sinode. Ini yang membuat semakin liar, karena kemudian dalam tanda kutip gembala-gembala sidang atau ketua sinodenya mengakomodir kesaksian hidup pribadinya dalam sistem sakramen di sinode. Padahal manusia ini kan beda. Saya mau kasih tahu begini ya. Ini Ibu Lia lah ya, Ibu Lia ya. Ibu Lia harus sadar Ibu. Dari semenjak Nabi Adam sampai Tuhan datang kali kedua, orang yang seperti Ibu Lia ini cuma satu Tuhan ciptakan di dunia. Tapi kesaksian Ibu, kesaksian hidup Ibu itu hanya untuk Ibu. Tapi Ibu saksikan kepada kami itu sebagai penguat iman kami. Karena semua proses Ibu beda dengan kita. Karena Tuhan paling tahu dengan cara apa saya bisa bertobat dan semua orang itu bisa bertobat. Karena kita istimewa, kita ini diciptakan secara pribadi. Mau dibilang jelek, mau dibilang ini, mau dibilang itu, kita spesial. Kita cuma satu diciptakan secara spesial. Ini si Putih ini yang model begini, nama Putih banyak, tapi yang model begini cuma satu diciptakan sampai Tuhan datang kali kedua. Mulailah kita mengerti bahwa perbedaan-perbedaan itulah seperti 5 ibu jari ini. Ya, semua ada fungsi. Kalau tanpa ibu jari nggak enak kita angkat di gelas ini. Nah, tidak enak nggak ada ibu jari. Tapi kalau kelingking yang kebentur, misal kejepit sama tang nih kelingking sampai berdarah nih ya, sampai berdarah. Tidak mungkin jari telunjuk yang bilang, aduh, nggak mungkin. Yang berdarah, tidak mungkin jari manis, yang berdarah tetap kelingking. Tapi yang keluar air mata, tidak mungkin jari tengah. Yang keluar air tetap mata. Jadi tubuh Kristus itu mulai kita pahami. Perbedaan-perbedaan itu yang indah menjadi satu tubuh di dalam Tuhan, dan Yesuslah kepalanya. Terima kasih, boleh ditambahkan. Ya, mantap. Salam Bang. Mantap. Kaliannya kemana? Jadi kita bicara sendiri-sendiri aja dulu ya. Bang Putih, mantap sekali Bang. Aku pikir sih kalau menurut aku nih Bang ya, kalau misalnya PGI turun tangan, misalnya ikut membenahi interan di di Protestan seperti Abang bilang tadi, itu mungkin selesai masalahnya sebenarnya. Kalau menurut saya, karena aku bukan masuk di kelompok itu, aku cuma menanggapi saran aja ini. Menurut aku sih seperti itu. Kalau PGI yang turun tangan bahwa ini nggak boleh, ini nggak sesuai, ini seperti ini, kebijakan kita seperti, ya bisa gitu. Bisa kalau menurut saya. Itu aja sih, silakan yang lain. Kalau menurut saya nggak bisa Bang Salomo. Kenapa? Ya, premisnya ada 2 sebenarnya ya. Premis pertama, sebenarnya pengetahuan kita ya sangat-sangat terbatas. Apalagi kita bicara tentang Allah. Ya. Nah masalahnya kalau kita perhatikan, kita ini di TikTok hanya mengandalkan pengertian kita yang nggak ada apa-apanya gitu loh. Kalau
apa yang ditulis di Alkitab kemudian tidak sesuai dengan pengertian kita berusaha membelok-belokannya. Itu yang saya lihat dari teman-teman banyak di TikTok. Ya. Nah, kemudian ditambah lagi ya, keakuan kita nih, manusia-manusia ini, ya. Kita manusia cenderung ingin dipuji, disanjung. Kita nggak mau ya kalau kita dihujat, ya, kita dimaki. Nah, karena kita ingin dipuji, disanjung, ya, kita ingin menunjukkan kehebatan kita. Nah, ini ada, ya, saya nggak semua orang ya. Jadi pasti ada pada orang-orang ya, manusia-manusia ini. Jadi PGI mau turut campur pun menurut saya percuma. Kalau saya, ya udah, kita biarkan saja berjalan, masing-masing ngambil perannya. Misal Bang Salomo, Bang Putih ya, punya pengetahuan di bidang apa, punya kelebihan di bidang apa, ya kita mencoba berbagi tentang pengetahuan yang kita miliki. Ya. Jadi itu menurut saya kalau Bang Salomo, PGI turun tangan pun percuma lah. PGI juga dihujat nanti. Ya, karena akan ketemu orang-orang yang keakuannya sangat tinggi, Bang. Jadi kalau saya saran ya, sering saya katakan kepada teman-teman, jangan menjadikan ya pikiranmu, pengertianmu itu sebagai Tuhan kamu. Ya. Jangan kamu memberhalakan pengertian kamu, pikiran kamu. Pikiran kita, pengertian kita, pengetahuan kita sangat-sangat terbatas, Bang. Nah, jadi kalau saya diskusi misalnya sama, saya Tritunggal ya, saya teman-teman GO kan, mereka sering mengatakan, wah itu tidak masuk akal, ya. Itu tidak logis gitu ya. Tritunggal itu tidak logis. Lah mereka mencoba melogikakan Allah gitu loh. Dengan pengetahuan mereka yang sangat terbatas, Bang. Nah, caranya saya ya kita diskusi begini aja. Diskusi dengan santun, dengan kerendahan hati, ya. Kita mencoba menjelaskan ya pemahaman kita sebaik-baiknya. Yang penting orang itu paham. Kalau orang itu nggak bisa terima, itu urusan lain lah. Kita bukan urusan kita itu. Kalau saya gitu, Bang Salomo. Iya. Bisa juga, mungkin juga sih Bang, biasa saja karena aku cuma saran aja karena aku nggak tahu solusinya apa sebenarnya. Karena aku melihat bahwa ada otoritas yang lebih tinggi yang mungkin tadi aku pikir bisa membantu untuk menyelesaikan masalah konflik intern gitu. Iya, iya. Karena jujur saya bilang kalau di kami sih udah final sebenarnya, nggak ada seperti itu. Bang Salomo di Katolik ya? Iya, kan Bang Putih tadi mengatakan kalau di Katolik semuanya sudah begini. Nah, maksud aku tuh ya seperti itu juga di teman-teman yang Protestan gitu. Tapi kalau memang nggak bisa atau apa, ada kendalanya, aku nggak tahu juga sih ya. Cuma saran aja seperti itu. Iya. Iya, gitu. Karena dari pengalaman saya, ini saya sharing aja teman-teman. Sampai seumuran gitu, saya menghadapi banyak orang, Bang Salomo. Jadi seringkali walaupun yang kita sampaikan tuh kita yakin tuh udah benar gitu. Tapi orang-orang itu juga tidak bisa menerimanya. Nah, jadi ada hal-hal tertentu yang mana memang harus kita bijak gitu. Kita tidak bisa memaksakan gitu. Biarlah waktu yang merubah semuanya. Saya sendiri, pemahaman saya juga dari dulu sampai sekarang berbeda. Tadi Bu Lia mengatakan dulu dia oneness. Saya dulu juga oneness, Bang Salomo. Karena Tritunggal 3 kok 1. Ya, 1 tambah 1 tambah 1 kok 1. Nggak masuk akal gitu kan. Nah itu salahnya saya dulu. Saya menggunakan pengertian saya. Ya, 3 gelas air kalau mau kita jadikan 1, luber, tumpah, nggak bisa. Tapi kalau kita bicara tentang Allah, kita nggak usah bicara tentang Allah, kita bicara tentang roh. Apakah roh ya memiliki sifat yang sama dengan materi? Air itu kan materi ya, Bang Salomo ya. Beda, Bang. Ya, kalau air 3 gelas dijadikan 1 tumpah, Bang, kita ingat roh yang bernama legion, Bang. Roh itu banyak. Dia bisa merasukin hanya pada 1 orang aja, Bang. Ya. Pada saat waktu diusir oleh Tuhan Yesus, roh yang merasukin 1 orang itu dia bisa merasukin lebih dari 2000 ekor babi, Bang. Artinya sifat roh dengan sifat materi beda. Apalagi kita bicara tentang Allah, Sang Pencipta. Ya, kita nggak punya pengetahuan sama sekali tentang Allah. Kita percaya apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, mau tidak kita tunduk, kita percaya sepenuhnya apa yang diajarkan sama Tuhan Yesus. Nah, itu
buat kita sendiri pertanyaan itu masing-masing. Dengan pengetahuan kita yang nggak ada apa-apanya, ya, kemudian kita mau, ya, melawan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, itu Bang Salomo yang saya lihat masalahnya. Bang Esa, yang lain? Ya. Bang Sangam atau Bang Stephen, silakan Bang Charlie. Ya, saya coba ini lagi loh. Saya coba dalam tanda kutipnya merapihkan bentuk dan ini supaya lebih jelas. Misalnya gini teman-teman, misalnya begini. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat dan ini saya ya tentunya. Di Fakultas Teknik teman-teman, itu anak-anak teknik yang nanti ujung-ujungnya menjadi, dulu kan namanya insinyur ya, sekarang jadi sarjana teknik. Itulah yang sekarang kita pakai di dalam hasil karya anak-anak teknik di seluruh dunia itu, yang belajar dari teori lalu menghitung di atas kertas, lalu dari situ menemukan alat dan bahan. Ini yang kita pakai sekarang di dalam handphone, laptop, internet dan seterusnya. Artinya rapihnya antara pengetahuan teori dengan pengalaman praktek dan praktek di lapangan, bahwa nanti nilai resistensi listrik dan lain sebagainya kita hitung dan lain-lain akan menjadi alat ukur, misalnya termometer, misalnya apalagi. Itu contoh aja Fakultas Teknik. Nah sekarang pertanyaannya gini, kalau saya boleh tanya, sekolah tinggi teologi mana atau STT mana yang jangan sampai mengajarkan paham Wanes gitu loh ya, karena kekristenan ini memang cirinya hanya Tritunggal, dan kalau Tritunggal sudah tidak menjadi milik kekristenan, maka kita mengalami ancaman yang cukup serius. Kenapa? Karena itu doktrin, begitu kan. Artinya saya tidak akan masuk dulu siapa yang duluan, siapa yang abad ke-19. Saya tahu dan kita tahu abad 18 dan 19 ketika gerakan Pentakostal itu sedemikian gencar dan meledak menghasilkan Wanes Pentakostal itu kan. Tetapi nggak ke situ. Itu nanti mungkin ya. Tetapi gini. Kompetensi, kembali lagi, kompetensi anak-anak teologi, lulusan teologi yang akan menyandang gelar sarjana teologi, kalau dia membawa pengetahuan yang salah terhadap jemaat yang dia gembalakan atau jemaat yang dia layani, lalu kekristenan mau jadi apa? Gitu loh. Ini pertanyaan ringan-ringan aja, tetapi memang tajam gitu kan. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran saya secara pribadi. Makanya di dalam bentuk dan model yang ada kekristenan sekarang ya, dari yang dulu sampai 2024 tahun kemudian sampai hari ini, sampai jam segini, saya melihat bahwa bagaimana sekarang aja minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini Kristen progresif sudah mulai masuk ke dalam alam pikir pemuda remaja gereja kita. Lalu nanti iya ya, kok kekristenan ini lebih menarik daripada yang hanya Yesus saja juru selamat, yang hanya Alkitab saja. Nah ini mau gimana nantinya gitu kan. Artinya air itu memang berbahaya kalau dibiarin mengalir, apalagi dalam jumlah yang belum mengatur kandungan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, misalnya di PLTA. Nah, jadi masalah berarti harus ada kecakapan di dalam alam pikir, kemauan teknis di dalam teknis lapangan untuk menyatukan antara teori dengan praktek. Nah makanya ini kan masalahnya iman nih, nggak bisa kita pakai logika, betul, nggak bisa kita menjangkau Tuhan dengan logika kita, karena kalau Tuhan berhasil dijangkau dengan logika maka dia bukan Tuhan lagi, dan seterusnya dan lain-lain. Tetapi titik beratnya adalah gimana teman-teman, gimana dan sekolah STT mana nanti yang berani mengajarkan ini kekristenan ya, kekristenan tanpa dan bukan Tritunggal gitu loh.
Lalu nanti jemaat kita mau kayak gimana nanti pemahamannya? Lalu kalau kita tidak bergerak di apa yang kita bisa lakukan, kalau saya ada di lapangan, di ini dan di pelayanan dan juga di sini, nanti saya pikir ini menjadi waktu kesempatan bagi kita semua termasuk saya untuk menjembatani mungkin gitu di dalam penjelasan menolong mungkin dan menguatkan bahwa sejarah Arianisme, Sabellianisme itu di abad ketiga dan seterusnya dan lain-lain, di abad 19 dan seterusnya. Nanti sebelumnya ada Mormon dan itu. Nah, intinya begini, kalau kita membawa kelengkapan parade ini, melihat kelengkapan parade festival begitu, kalau memang kita akan ketakutan kalau melihatnya dari lubang kunci. Tetapi kalau kita memasuki ruangan dan rumah itu melihat dari atas, maka kita akan bisa memetakan nih teman-teman. Oh, di depan itu rombongan badut, kamu pasti ketawa kalau melihat dari lubang kunci. Setelah badut nanti ada rombongan monster gitu kan, berkostum monster. Nah, ini nih anak-anak gitu kan teman-teman yang kadang-kadang menakuti alam pikir kita. Setelah monster ada parade putra-putri keraton dan seterusnya. Nah, berarti jemaat kita di dalam TikTok ini sekaligus audiens kita itu memang harus diberikan pengajaran yang benar dulu. Nanti masalah keimanan masing-masing, saya misalnya ada yang lebih percaya sama Wanes atau mungkin Mormon dan lain-lain, saya secara pribadi nggak bisa memaksa, makanya saya akan membatasi ruang gerak saya di dalam dewasa dan matang karakter begitu. Gitu aja teman-teman, silakan dilanjut. Halo, Ya, shalom. tolong. Gini Pak. Orang itu kan punya pemikiran masing-masing ya kan. Kalau kita paksakan doktrin kita kepada orang itu, kalau dia tidak nyaman akan itu, apakah ya harus dipaksa secara teratur? Ya enggak kan. Manusia itu punya cara pemikiran macam-macam Pak. Bahkan sudah jelas-jelas ya kekristenan itu kan, di mana-mana di negara manapun ada. Nyatanya saksi Yehova itu pun tidak mau menerima akan itu kebenaran karena apa? Cara pikirnya sudah beda dengan kita. Bagaimana cara membenarkan orang-orang itu ya dengan kasih, nggak usah pakai dikit-dikit langsung emosi, dikit-dikit marah. Itu tidak dibenarkan sih, sangat-sangat tidak benarkan. Jadi ya orang kan masing-masing punya pemikiran sendiri-sendiri. Oh, ini pendapatku. Oh, ini aku benar loh. Ini aku yang paling benar loh. Nah, ini dia. Kalau sudah gitu kok akan jadi kontok-kontokan satu sama lain. Nangkap poinnya, Bang. Nah, ya. Sulit Ya, untuk cuma gini memaksakan orang untuk menjadi kehendak seperti kita. Itu sulit. Ya, betul. Udah nangkap poinnya, Begini, Bang. Bang Alek. Makanya seperti ini, sebentar Bang, biasa. Aku dulu ngomong sebentar ya. Makanya Bang, kenapa Alkitab itu Gontok-gontokan ya kan, jangan Iya. sampai ribut ya kan, jangan gitu. Bentar, aku ngomong dulu. Makanya kenapa Alkitab itu dikanonkan supaya ada standarisasi kan seperti itu. Apakah Alkitab itu semuanya segala-galanya di situ? Tidak. Alkitab itu adalah tradisi yang dibukukan. Di luar Alkitab masih banyak lagi, ya, pengajaran-pengajaran yang hidup dan berkembang. Seperti itu. Makanya kalau ketika kita menerima pengajaran, terimalah pengajaran itu secara utuh. Apalagi yang sudah tertulis, nah itu kan sudah baku. Seperti itu. Nah, kalau ada pemikiran yang menyimpang, kalau abang beranggapan bahwa semua orang boleh berpikiran sendiri-sendiri, nah itu yang menurut aku agak keliru ya. Sebab yang sudah distandarisasi itu yang harus dipahami. Kita yang harus ikut yang sudah tertulis itu. Kalau kita ingin menyimpang ataupun di luar itu, ya mungkin terserah, boleh bentuk aja sendiri seperti itu. Tapi nggak boleh merubah itu. Ibarat kita masuk ke rumah orang ya, kita masuk ke rumah orang itu udah lama berdiri, kita masuk ke rumahnya. Ngapa kamu naruh karpet di sini? Ngapa kamu naruh meja kursi di sini? Ngapa meja makan kamu begini? Ngapa ada gelas ini? Nggak bisa kita atur dari awal, dibentuk fondasi rumah itu diisi seperti itu. Ketika kita yang baru masuk mengatakan ini salah, jendelanya harus menghadap ke timur, ini harus begini begitu, nggak benar kalau kita menggunakan pikiran kita sendiri. Nah, itu gambarannya. Makanya dari awal aku bilang bahwa kalau kita menerima satu pengajaran, ya minimal Alkitab itulah yang dipegang. Tetapi di luar itu masih banyak pengajaran yang
yang hidup dan berkembang, dan itu masih sesuai dan relevan dengan Alkitab itu sendiri. Seperti itu. Ya. Silakan yang lain, Bang Cali mungkin. Makanya begini teman, ini contoh ya, istilah matriks di dalam kehidupan sosial berbeda dengan istilah matriks di dalam ilmu ukur listrik. Misalnya kan kalau matriks itu kan bilangan susunan kolom dan baris, nanti di dalamnya ada berapa. Nah, tapi gini teman-teman, makanya kalau nanti Bang Alexandro itu berpikir, semua orang berpikir beda, saya nggak pernah menyalahkan itu, makanya saya nggak pernah ribut dengan siapapun. Tetapi persoalan dasarnya, kalau relativisme ini dijadikan sebagai sesuatu yang benar, maka kebenaran akan menjadi relatif tanpa memaksakan dan tanpa berkonfrontasi. Relativisme itu hanya benar di alam pikir filsafat pun akan ada banyak cabangnya, filsafat seni, filsafat politik dan lain-lain. Nah, makanya narasi yang kita gunakan ini bisa ketahuan, orang teknik, orang ekonomi, orang hukum itu bisa ketahuan. Bukannya saya mendewakan intelektual, enggak, tetapi biasanya orang yang pernah menempuh dan ada di jalur pendidikan dan mungkin sekarang dia ada di dalam situ, biasanya dia akan rapi tuh gitu kan, mungkin dalam bernarasi lalu mengelompokkan pembahasan dan menjawab poin-poin penting terhadap jawaban yang pertanyaan yang ada. Makanya Bang Alexandro jangan salah berpikirnya begini, tiap orang berpikirnya beda-beda lah. Terus kalau kita diemin gimana? Misalkan di mana-mana lampu merah itu harus berhenti, Bang, gitu kan. Kalau saya mengajarkan merah itu jalan terus, apa yang terjadi? Ya tabrakan nanti di perempatan gitu kan. Lampu hijau itu di mana-mana ya memang harus jalan. Begitu kesempatan untuk arah jalan itu, untuk pengguna jalan itu harus jalan. Berarti ada teori dasar yang harus dikuasai dengan cakap. Itulah kenapa kita harus cakap menguasai kendaraan yang kita kemudikan, baik roda 2 atau 4 atau lebih. Kenapa? Karena ini penting. Karena apa yang kita kendarai ini kan punya dimensi. Ini kalau motor, mobil besar, kalau bus itu lebih panjang dan seterusnya. Berarti Bang Alexandro, relativisme itu tidak bisa diterapkan di dalam ranah praktikal lapangan. Kenapa? Karena kalau misalkan saya bawa resistor nilainya 20 ohm itu berbeda dengan 19,5 ohm. Itu mungkin lama-lama akan kerasa, tetapi dalam waktu yang pendek, di dalam pengamatan sekilas tidak akan kelihatan, tetapi nanti hasilnya 10 tahun yang akan datang akan menjadi jelas. Itulah kenapa kualitas barang elektronik tertentu kalau nilainya murah, bahan bakunya kurang berkualitas, ya nggak akan bertahan lama dan harganya pun murah begitu. Contohnya kayak gitu ya. Berarti ada teori dasar yang harus kita ketahui dan kita kuasai dengan kompetensi kita. Ada kompetensi praktikal, bagaimana kita mengatur mungkin nada bicara, mungkin dan ketertiban dalam ruang diskusi dan seterusnya, dan kita menguasai juga material yang kita akan sampaikan begitu kan, terhadap pertanyaan, terhadap gunjingan, terhadap potongan dan penggalan ayat. Nah, dari situ minimal dari situ ilmu teologi Kristen itu memang nggak bisa kalau sebelah sini merah itu jalan, di sebelah sini merah itu harus pelan-pelan, yang sebelah sini merah betul harus berhenti, itu nggak bisa gitu ya. Karena memang ini hanya satu-satunya ciri yang mencirikan kekristenan itu memang hanya Tritunggal. Artinya kalau ada yang pakai lambang keyakinan yaitu lambang salib, tetapi dia wanis, gimana ya? Misalnya nanti gitu ya, misalnya gitu. Lalu gimana ya, mereka itu gerejanya apa ya? Lalu Alkitab yang mereka itu pakai itu apa ya gitu? Karena kalau kita buku Alkitab LAI yang kita banyak pakai itu menunjukkan Tritunggal, kok dia bisa beda ya? Lalu mereka itu terhimpun di organisasi mana ya? PGI bukan, KWI bukan, lalu di mana ya? Nah, ini loh contohnya kayak gitu, teman-teman, silakan. Ya, kayak si John Peter ya di bawah ya ngetik ya bahwasanya Tritunggal menyembah 3 Tuhan gitu ya. Saya itu kadang-kadang lihat orang-orang begini, orang-orang yang terlalu meninggikan ya pikiran mereka gitu loh, pengertian mereka gitu loh. Mereka nggak sadar loh, mereka sedang ya
melawan pengajaran Tuhan Yesus loh. Nah, Tuhan Yesus jelas mengatakan, aku minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak seorang diri. Ya, Yohanes 8:16, Yohanes 16:32. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Ya, Esa, ya, Elohim Allah itu Esa. Maka tadi saya sampaikan ya, pengertian kita ini ya dibangun di atas apa? Hal-hal yang bersifat materi ciptaan. Karena hal itu yang bisa terjangkau panca indera kita. Kita melihat air 3 gelas tidak bisa disatukan, akan tumpah. Ya, tapi bicara tentang Allah yang tak terjangkau panca indera kita. Apakah sifat yang melekat pada materi sama dengan sifat yang melekat pada roh? Kalau kita melihat ya, sifat yang melekat pada roh ciptaan aja berbeda. Ya. Tidak sama gitu loh. Nah, kita ya, John Peter, kita nggak punya pengetahuan tentang Allah. Kita tahu tentang Allah ya, sesuai apa yang diungkapkan dalam Alkitab. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, teman-teman GO, teman-teman Oneness ini ya, tidak sadarkah Anda selalu menyelewengkan pengajaran Tuhan Yesus. Anda melawan pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan dia tidak seorang diri, ya. Anda mengatakan dia seorang diri. Anda lawan semua apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Ya. Dengan melawan pengajaran dia, bukankah Anda melawan Tuhan Yesus? Kalau Anda melawan pengajaran Tuhan Yesus, melawan Tuhan Yesus, ya maaf. Logikanya Anda jadi anti Kristus. Hati-hati ya teman-teman ya, saya dulu nggak pernah ya mau bicara begini ya, cuman saya 2 bulan ini saya disadarkan ya, saya akan diingatkan, biasa saja Anda memiliki pengertian ya, Anda bisa memahami, kenapa Anda diam saja, Anda tidak mengingatkan mereka yang salah ya. Saya selalu menyatakan ya, teman-teman kalau tidak paham nggak apa-apa, belajar. Tetapi Anda jangan mengajarkan sesuatu yang salah. Apalagi ya, John Peter tadi ngetik ya, bahwasanya pengajaran Tuhan Yesus itu pengajaran Triteis, 3 Tuhan. Tuhan Yesus nggak pernah mengatakan pengajarannya 3 Tuhan yang terpisah gitu ya. Dia mengajarkan ada 3 pribadi di sana, tetapi itu satu kesatuan. Anda sedang melawan pengajaran Tuhan Yesus, John Peter, sadar nggak? Itu aja dari saya. Kalau John Peter mau naik diskusi dengan santun, saya sih nggak masalah. Sorry, silakan Bang Charlie yang lain. Ya, jadi ya berarti perbedaan pasti ada karena mungkin tiap orang fase pertumbuhan dan masa belajarnya bisa beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama, ada yang udah jadi terus mundur gitu kan. Tetapi betul seperti yang teman-teman tadi sampaikan di sini ya gitu. Tetapi kalau kita jauh melenceng ya mungkin sedikit-sedikit tapi lama-lama jadi jauh tuh ya kan. Nah itu memang harus kita katakan bahwa itu memang tidak sesuai begitu kan. Ada standarisasi ya, ibaratnya kalau kita minum obat ya teman-teman, kita kan dosisnya diukur biasanya dari usia kita, jenis kelamin, lalu ada berat badan sama apalagi itu akan menentukan dosis kita nantinya. Artinya kalau dosisnya udah tepat pun kalau salah penyakit, obat salah gitu kan, dosis penyakit salah. Jadi sakit batuk untuk minum obat batuk untuk sakit apa tuh, sakit kanker nggak akan sembuh gitu kan, karena bisa gitu. Nah, jenis penyakit berbeda, dosis juga bisa berbeda, dan komposisi dari dosis ini juga berbeda. Jadi kita sebetulnya harus melihat itu secara lengkap juga, ya kan. Oh, berarti ini bukan penyakit harian biasa seperti flu dan batuk nih, ya kan. Tetapi kelihatannya ini tidak menunjukkan gejala-gejala medis yang signifikan. Berarti mungkin itu yang diserang internalnya. Nah, makanya internal ini semacam pengajaran yang seringkali memang melenceng. Karena kalau tidak maka kayak
minimal teman-teman dan saya secara pribadi nggak akan bilang gini terhadap pemahaman kekristenan yang lain selain Tritunggal begitu. Kan di luar sana ada Wanes, ada Mormon, ada Saksi Yehova, ada progresif, minimal 4 atau sampai 5 ini kita harus tahu dulu, ya kan? Oh, ini berarti orang Wanes, ini orang progresif nih, gitu. Coba kita identifikasi deh. Kalau progresif itu mengatakan bahwa Yesus itu bukan satu-satunya jalan, gimana coba itu? Tetapi mereka mau menggunakan atribut kekristenan, bukan masalah atributnya, tetapi mereka mewartakan sesuatu yang tidak sesuai, tetapi mereka seolah-olah dan berangkat dari pintu kekristenan yang sama. Nanti orang progresif bilang bahwa nanti yang dikatakan Alkitab ini tidak sesuai. Nah, itu gimana? Ya itu gimana gitu kan nanti. Begitu. Silakan. Ya, mungkin Bang Putih, Bang Stephen mau menambahkan. Saya mau coba ingatkan ya, tapi kalau yang muda-muda mungkin nggak ingat. Di tahun 70, tahun 80, saya dulu masih muslim. Saya masih tinggal di Aceh, kemudian tahun 79 saya pindah ke Medan. Tapi sejak tahun 70 itu ada satu gerakan yang sangat masif ya, namanya Children of God ya. Dan kami saat itu sebagai orang muslim di Aceh mendengar cerita dengan penuh heroik ya. Tidak pantaslah untuk disampaikan di media ini. Tetapi begitu saya pindah ke Medan tahun 80, saya pindah sekolah karena satu dan lain hal, saya pindah ke kota Medan. Saya semakin gentar menerima info itu karena sekolah saya lebih banyak orang Kristianinya di salah satu sekolah, karena kita melihat akhirnya mereka menyampaikan bahwa orang Kristen aja nggak setuju dengan gerakan Children of God karena sudah begitu banyak gereja-gereja bersatu untuk menghalangi ajaran ini merasuki anak-anak remaja. Singkat kata, kita nggak pernah dengar lagi itu Children of God setelah saya Kristen. Atau saya tanya yang di sini yang tua-tua, pernah dengar lagi nggak gerakan Children of God sebelum saya lanjutin? Ya, mungkin udah enggak ya Pak ya, tapi yang namanya penyesatan-penyesatan yang agak aneh-aneh masih ada sih Bang Putih. Iya, jadi dia cuman ganti baju. Hati-hati teman ya, mereka itu cuman ganti baju. Jadi di era 90 ke atas, bajunya sudah nama Satanic Church. Nah, itu saya masih muslim juga. Tapi kemudian 91 saya harus meninggalkan Indonesia. Karena satu dan lain hal saya harus tinggalkan Indonesia lah, karena saya sudah tidak pantas lagi tinggal di Indonesia menurut apa yang terjadi di Aceh, sehingga saya meninggalkan Indonesia. Tapi saya selalu pulang ke Indonesia dengan sembunyi-sembunyi ya, dengan pakai pelabuhan tikus, keperluan teknis untuk kita yang ada di Aceh. Singkat kata, secara resmi saya pulang ke Indonesia itu tahun 2003. Saya pulang ke 2003, ya 1 bulan saya di Indonesia, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi saya melalui seorang anak. Namanya Barnal Parhusip ya, di Pacuan Kuda situ. Itu punya kesaksian panjang. Dan begitu saya jadi Kristen, saya terus ambil sikap mau mempelajari lebih dalam lagi, dan keputusannya saya ambil tempat di Palembang. Saya ambil di sana, saya pelajari selama 9 bulan, dan akhirnya di sana saya mendapat pemahaman melalui masukan dari seorang dari Swedia, tempat saya pernah tinggal. Dia menjadi donatur di tempat kami di sekolah sana di Palembang, dan ternyata dia adalah cucu W.W. Peterson, orang yang pertama, anak W.W. Peterson yang membawa aliran Pentakosta pertama sekali ke Indonesia melalui Surabaya. Dan dia sampaikan ternyata tukar baju mereka itu sudah Satanic Church. Dan kita dengar sendiri sekarang bagaimana gerakan Satanic Church. Teman-teman kalau nggak tahu, Satanic Church sekarang gereja besarnya itu di seberang
Taman Ismail Marzuki. Nah, itu nggak tanggung-tanggung. Waktu satu kesempatan saya baru selesai sekolah Alkitab, saya pulang ke Jakarta, saya didatangin oleh penetua mereka. Saya ditawarin member, karena member saat itu tahun 2006 itu membernya harus bayar sekitar 42 juta satu tahun. Saya dibilang nggak usah, tapi saya harus menjadi pengurus rutin di situ. Puji Tuhan, Tuhan lepaskan dari situ, karena itu hanya tawaran dari beberapa mereka yang datang ke saya, karena saya pun menolak untuk khotbah di situ. Singkat kata, baju yang mereka pakai makin hari makin mengerikan. Karena apa? Semakin didukung oleh media cetak dan elektronik yang bisa kita akses dari tempat tidur, dari ruang makan, dari bilik restroom kita ya, dari manapun. Nah, ini harus hati-hati. Tuhan Yesus berkati. Ya, memang kalau kita perhatikan ya, teman-teman ya, banyak orang ya dengan berbagai motivasi, dengan berbagai kelemahannya ya, karena mereka nggak punya kerendahan hati, kemudian mereka mengajar dan menyesatkan. Contoh Children of God itu ya, jelas-jelas Alkitab mengatakan percabulan itu dosa gitu ya, tapi mereka melakukannya gitu ya. Mereka belok-belokkan dengan ajaran itu kasih gitu kan. Nah, itulah makanya butuh ya orang-orang yang untuk selalu mengingatkan, dan kita harus bawa dalam doa terus agar Roh Kudus ya yang menolong kita, menguatkan kita. Saya rasa itu. Host, bagaimana host? Mau dilanjutkan? Bang Putih, Bang Charlie, saya mau pamit, Bang Stephen. Ya, saya juga mau turun dulu nih, teman-teman. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua ya, Bang Putih ya, makin melayani, makin diberkati. Makasih semua. Oke teman-teman, saya juga izin turun. Terima kasih, Tuhan berkati teman-teman semua. Silahkan melanjutkan aktivitas dan kegiatannya. Selamat siang menjelang sore. Siang Pak Charlie, makasih banyak. Saya sangat diberkati Pak Putih. Saya juga minta izin, mohon izin untuk turun dulu.